Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa. Di sini saya akan membuat tutorial cara pakai aplikasi absensi rumah sakit ya. Aplikasi ini dibuat dengan sistem per shift. Ada shift pagi, siang, dan malam. Untuk kalian yang mau aplikasi ini, kalian bisa kontak WA saya di bawah di deskripsi video ini. Nah, eh, langsung saja kita buka. Ini halaman halaman adminnya. Aplikasi ini mempunyai dua role. Ada role admin dan role pegawai. Nah, yang pertama di sini yang kita lakukan untuk di sini ada menu pengaturan. Di sini ada shift absen. Nah, untuk shift absen ini shift absen ini ada pagi, siang, dan malam. Di sini kita bisa atur ini sesuai ini ya. Kalau ini shift pagi, siang, dan malam, kita bisa atur. Oh ya, di sini untuk shift malamnya di sini kita perhatikan. Untuk shift malam kan ini masuk mulainya jam 9 PM. Terus eh shift malam masuk selesainya itu jam 10 PM. Berarti itu waktu absennya cuma 1 jam aja. Terus kalau di ini shift malam keluarnya itu dilakukannya besok paginya gitu. Kalau kan misalnya ini tanggal 15, hari ini tanggal 15, nah berarti shift malamnya itu jam 9 nanti, jam 9 malam nanti. Nah, kalau dia udah absen masuk di jam 9 tadi, lalu absen keluarnya itu jam jam 6 besoknya, jam 6 paginya. Nah, sama sih ini, cuman punya waktu 1 jam aja untuk absen pulangnya. Bisa aja ini dirubah. Tapi ini maksimal jam 7 sesuai shift pagi masuknya di sini. Kalau mau di sini jam 8, shift malam keluarnya, jadi kita mesti di sini dulu, ubah dulu di sininya. Nah, ini kalau kita jam 8 nih nggak bisa. Karena udah diambil sama shift paginya. Nah, di sini kalau mau kita rubah jam 7 lewat ini dulu deh. Jam lewat 5. Nah, di sini kita bisa rubah. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk waktu terlambat di sini otomatis diatur setelah shift masuk selesai dan sebelum shift keluar mulai. Berarti di sini setelah jam 8 sebelum jam 1 siang. Nah, ini kalau jam 9 ini otomatis terlambat. Sekarang jam 9 ya. Hampir jam 10 ini. Berarti di sini udah terlambat kalau dia shift pagi. Kalau dia shift siang ya belum mulai waktunya karena belum jam 14. Ya, paham ya? Mungkin kalau ya ada yang belum paham bisa tanyakan aja di WA ya. Terus di sini ada jadwal kerja. Oh ya, di sini kita belum tambahkan ya data pegawainya. Kita tambahkan dulu. Di sini belum ada fitur import, masih tambah manual di webnya. Nah, oh ya, di sini sekaligus menambahkan data akunnya ya untuk pegawainya login nanti. Untuk loginnya di sini menggunakan username sama password. Untuk passwordnya di sini nggak ada input password, dia udah otomatis diambil dari sini, dari INV-nya. Defaultnya seperti ini.
Nah, udah simpan. Nah, udah disimpan. Bentar, saya cek dulu. Ya. Nah, untuk detailnya di sini kita bisa klik di raw tabelnya. Nah, di sini ada fitur ubah dan hapus. Untuk hapus ini kalian harus hati-hati ya. Kalau ada data absen sama data cutinya. Karena kalau data karyawan data pegawainya dihapus, maka data absennya akan terhapus juga. Karena dia kan di sini pakai relasi, saya pakai relasi. Tapi kalau seperti ini, kalau datanya masih kosong, data absen sama cutinya masih kosong, itu aman-aman aja, nggak masalah kalau mau dihapus. Karena datanya masih baru, belum ada relasi ke tabel lain. Gitu aja sih untuk ininya. Harus hati-hati ya kalau mau hapus data pegawainya. Di sini untuk ubah data pegawainya, di sini ada ubah avatarnya ya. Ini nggak masalah sih ini. Nah, untuk atur ulang kata sandinya, ini bisa diatur sama ini defaultnya ini tadi. Nah, ini defaultnya. Terus udah ada, kita punya satu data pegawai. Lalu selanjutnya di sini ke jadwal kerja. Nah, di jadwal kerja di sini kita tambahkan. Nah, untuk sistemnya, untuk ininya jadwal kerjanya di sini menggunakan tanggal ya. Jadi kalau mau absen itu diatur dulu di jadwal kerjanya. Nah, di sini tanggalnya mau tanggal berapa? Tanggal 15 misalnya. Nah, untuk NIP pegawainya ini untuk menentukan ini pegawai yang mana, jadwal kerja untuk pegawai yang mana. Ini kita ketik NIP-nya. Baru 3 karakter juga udah muncul sih ini data pegawainya. Nah, lalu di sini shiftnya mau pagi, siang atau malam. Pagi misalnya. Simpan. Nah, kalau mau besoknya lagi tanggal 16. 1 2 3. Misalnya besok siang. Simpan. Nah, ini kalau kita tambahkan di tanggal 16 dia otomatis nggak bisa ya. Nah, karena udah terdaftar pada tanggal yang dipilih. Tanggal 16 kan kita udah punya. Nah, ini kita udah punya tanggal 16. Nah, kalau udah jadwal kerjanya udah, kita langsung aja ya ke ini. Oh ya, di sini udah tampilannya udah responsif di smartphone ya. Karena ini dibuat untuk ini smartphone. Di bagian adminnya juga udah ini sih, udah responsif. Mau dibuka di device manapun juga udah bisa. Hmm. Ya, langsung aja kita login ke pegawainya. Nah, ini halaman home-nya. Untuk halaman home ini masih polos, masih kosong. Kalian bisa custom aja sesuai yang di mau ya. Mau ditampilkan jadwal kerja juga bisa. eh, analisis analisis absennya juga bisa, bebas. Nah, di bagian profile saya di sini ada jadwal kerja untuk ini. Karyawan lihat jadwal kerjanya. Terus di sini ada menu present untuk absen. Terus di sini ada monitoring hasil
absennya. Terus di sini ada cuti untuk mengajukan cutinya. Ini nanti saya jelaskan. Coba kita ke menu present dulu. Nah, di menu present di sini kita bisa kamera, menggunakan kamera, absen menggunakan selfie ya. Ini bisa diatur sih ya untuk ini di halaman adminnya, pengaturan sistem. Nah, pengaturan sistem di sini kalau ini kita matikan akses kameranya, di sini akan langsung kamera. Oh ya, Kak, di sini ya otomatis terlambat ya. Karena dia terlambat jam 10 sekarang. Sedangkan jadwalnya tadi jam jam 8 ya. Jam 8 udah udah selesai seharusnya. Nah, oke ya. Coba kita ini aktifkan lagi. Nah, untuk radius lokasinya di sini untuk mendapatkan latitude sama longitude-nya kalian bisa buka aja. Ini saya cara dapatkan ininya, titik lokasinya. Misalnya Nah, kita ambil di tengah-tengah rumah sakitnya. Sampai ada muncul ini. Nah, sampai ada muncul ini. Latitude sama longitude-nya. Ini kita copy, terus kita paste di sini. Nah, ini longitude-nya kita paste di sini. Nah, seperti itu. Simpan. Nah, ini kalau kurang kita bisa tambahkan 150 meter misalnya. Nah, maka radiusnya akan besar. Jadi kalau karyawannya di luar jangkauan ini maka nggak bisa absen. Jadi yang bisa absen itu cuman di dalam jangkauan sini. Gitu. Terus di sini izinkan radius lokasi. Di sini kalau dimatikan fitur ini akan mati, ya, nggak aktif. Kalau izinkan mendeteksi lokasi pegawai di sini cuman catat data ini aja, data pegawainya, catat data lokasi pegawainya, sama ini kameranya. Kalau ini dimatikan kameranya, sistem akan nggak menyimpan data gambar pegawainya saat absen. Kalau ini jaga-jaga aja sih sebenarnya kalau servernya ini ngedrop. Untuk gambarnya ini satu gambar itu kurang lebih 30 KB ya. Agak lumayan ini juga sih, lumayan besar ya. Tapi untuk kalau mau lebih kecil di sini bisa dirubah aja saat presentnya, absen con ya. Bentar, lupa. Nah, saat ini nah mana sih? Nah, ini kan 512 kali 512. Ini kalau mau lebih kecil bisa ditambahkan 256 ya. Asal di sini kotak ya, harus sama nilainya. Biar tampilannya kotak aja sebenarnya. Biar rapi ya. Sama absen pulangnya dirubah.
kalian bisa rubah aja di sini. Kalau lebih kecil kan lebih ini, lebih nggak bersih kalau kecil, tapi hemat hemat server jadinya, hemat storage-nya. Defaultnya 512 kali 512 gitu. Ya langsung aja kita absen. Ini kalau belum belum kamera ya nggak bisa. Nah ini kenapa warnanya kameranya gini, ini karena PC saya nggak ada webcam, nggak ada kamera. Nah langsung kirim. Nah ini katanya di luar jangkauan. Kita matikan aja dulu ya radius lokasinya biar bisa absen. Nah bedanya kalau di sini nggak mendeteksi lokasi pegawai, maka di sini saat present kan di sini langsung kirim absen, nggak perlu lagi ke step berikutnya. Ini step 1 ya, nih makanya di sini langsung absen kirim. Nah langsung absen, nggak ini lagi, nggak mencatat, nggak mendeteksi lokasi pegawainya lagi, lebih simpel jadinya. Tapi nggak mendeteksi. Ya selanjutnya di sini kita ke menu monitoring. Nah di menu monitoring ini untuk menampilkan data absennya. Di sini kita bisa filter mau bulan apa, bulan November, Desember, bebas. Terus di sini ada filter by tanggal. Di sini mau tanggal berapa, 1 sampai 31. Ini tampilannya full 1 bulan ya. Kalau ini udah terdeteksi ya. Di sela-sela tanggal 14 sampai tanggal 21. Sekarang tanggal 15. Nah, kalau ini full 1 bulan. Nah, di sini kita bisa klik detail absennya di sini. Nah, ini karena nggak kita aktifkan tadi fitur ininya, maka nggak dideteksi. Nah, ini latitude-nya masih 0 ya, karena kita matikan tadi. Ini kalau ada, nanti kita absen pulangnya ya. Kita aktifkan, ini berapa jam 1 ya. Coba kita atur dulu ke jam 1. Berarti jam 1 PM ya. PM. Nah, pulang gambar. Oke, kirim. Udah absen pulang. Kita detail lagi. Ntar kita login ulang. Karena kita ubah tanggalnya kan. Ntar. Nah, di sini ada checklist keluar. Berarti di sini udah absen ya di tanggal 15. Absen pulangnya. Wah, ini enggak ada. Ntar aja deh, ini enggak tampil ya mapnya ya. Berarti ini kalau lupa saya sih ini. Kalau dia absen masuknya nggak pakai deteksi ini tadi, maka absen pulangnya nggak tampil sih di sini di monitoringnya.
Jadi saran saya di sini harus ini sih, kalau mau aktifkan ya aktifkan aja untuk nggak apa-apa untuk radius ini. Coba tanggal berikutnya aja sih, tanggal 16. Jadwalnya udah benar belum? Hmm, hmm. Jam 14 udah benar. Oke, mana tadi? Chrome. Jam 14 ya. Jam 2. Nah, di sini ada hadir, izin, dan sakit karena dia tepat waktu. Hadir. Ya, langsung kirim. Ya udah, ke menu monitoring. Nah, tanggal 16. Nah, mapsnya muncul ya. Nah, kalau absen pulang di sini akan tambah lagi di sini. Map absen pulang kalau dia udah absen pulang. Oke, selanjutnya di sini udah ya. Oh ya, bagian laporan. Bagian laporan filternya sama. Kalau mau filter ini harus kita klik filter dulu kalau mau ekspor maksudnya. Nah, setelah kita ubah di sini, ini kan nggak bisa. Kita harus filter dulu di sini. Filter baru bisa diekspor. Nah, coba kita ekspor. Ntar nih nggak bisa sih di add nih. Kita ini dulu pakai ini aja. Wah, nggak bisa. TTPS. Oh, ini udah ke download nih tadi. Nggak perlu lagi kita. Agak lama ya pakai Adkin ngedownload ininya, ekspornya. Eh, eh, download. Mana tadi? Coba kita pakai ini aja ya. Pakai Chrome aja. Nah, kita ke laporan absen, terus tanggal 14 ya, ekspor. Nah, udah. Ntar ini nggak bisa, jamnya nggak sama. Jam berapa? 10. Internetnya nggak jalan. Nah, ini hasil ekspornya. Hasil ekspor ke Excel. Ini kalau nggak ada bordernya bisa di manual aja. Border. Nah, ini sama. Nah, di sini untuk ininya, ini hasil countnya ya, hasil countingnya ya. Ada total terlambat di sini, ada satu ya terlambat, dan itu menitnya 127 menit terlambatnya. Di sini masuk dan pulangnya. Oke.
Oke, untuk ekspornya seperti ini, aman ya. Terus udah ya, udah untuk absennya udah. Terus selanjutnya di sini kita ke cuti ya. Nah, untuk cuti ini ntar. Oh, ini halaman admin. Kita logout dulu di Chrome-nya. Saya mau pakai yang responsif. Nah, di bagian cuti di sini kita ajukan. Nah, mulai cutinya itu misalnya tanggal jam mulai tanggal 16 misalnya. Ini nggak bisa ya kalau mau tanggal 15, nggak bisa. Misalnya nih cutinya tanggal 18 misalnya mulainya, terus selesainya tanggal 25. Nah, berarti cutinya itu 8 hari sampai tanggal 25. Berarti tanggal 26 berarti dia udah mulai absen, udah bisa absen kembali. Oke, kita ajukan. Udah diajukan. Nah, di sini statusnya masih pending. Masih menunggu admin untuk mengkonfirmasi cutinya. Terus selama statusnya masih pending, di sini karyawan bisa ubah data cutinya. Misalnya ini mau berubah misalnya tanggal 24 misalnya, atau enggak ini tanggal 26. Nah, 9 hari jadinya. Lalu kalau mau konfirmasi di bagian approve cuti. Nah, di bagian approve cuti bisa kita tolak atau terima. Terima misalnya. Udah. Nah, ini udah masuk nih ke database data cutinya. Nah, tanggal 18 sampai tanggal 26 udah masuk data cutinya. Nah, di sini data cuti yang menampung data yang udah diterima atau yang ditolak. Di sini tempatnya. Nah, di sini uraiannya masa cuti akan dimulai tanggal 18. Berarti kalau udah tanggal 18 dia nggak bisa absen masuk karena dia dalam masa cuti. Gitu. Nah, di sini ada laporan cutinya. Bisa langsung ekspor atau filter dulu juga bisa. Ini kita langsung ekspor. Nah, ini agak lama tadi ya pakai add. Ntar nih kita nanti aja deh, nih ribet. Terus di sini coba kita ubah ke tanggal berapa? Tanggal 18-nya. Seandainya sekarang tanggal 18. Nah, ini baru ke download ini. Coba kita buka ya dong. Oh ya, nanti aja. Ini tanggalnya udah kita rubah. Ya, ke data cuti. Nah, sekarang dalam masa cuti. Coba kita ke sini. Nah, sekarang masa cuti ya. Kita ke menu present. Nah, di sini otomatis nggak bisa absen masuk. Gitu. Ya, kita ubah lagi tanggalnya. Ini laporan cuti. Hmm.
Nah, ini data cutinya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur yang ini, fitur untuk profile. Ubah profile dan ubah kata sandi. Gak masalah sih ini. Terus di sini ada jadwal kerja. Jadwal kerja si karyawannya, si pegawainya. Kayak di sini ada mode gelapnya. Gitu aja sih untuk fitur ininya, fitur pentingnya ya. Cuman absen sama cuti aja. Jadi kalau mau ada ini, biasanya kan ada fitur ini, fitur gaji ya, untuk menghitung total gaji si pegawainya berdasarkan ini, berdasarkan data absennya. Kalau mau di custom, bisa-bisa aja. Ya mungkin gitu aja ya untuk aplikasi kali ini. Ya, sekali lagi kalau mau mendapatkan aplikasi ini bisa kontak WA saya di deskripsi video ini. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.